bahwa pemohon ini tidak memahami secara utuh gitu. Nah, disinilah MK menyampaikan gitu ya. Pemberitaan yang bisa dikatakan viral itu ya, ini kami melihatnya sangat tendensius gitu ya. Setiap debitur yang tidak mampu membayar apapun bentuknya, sebabnya gitu ya, sudah dinyatakan investasi. Untuk kasus ini pinjam-meminjamnya adalah kredit mobil ya di dalam kasus ini. Tapi kalau sepanjang kesepakatan ceda janjinya itu tidak ada dan si debiturnya keberatan ya, maka Bu, jadi merinci lagi nih putusan yang nomor 2 kemarin. Artinya kalau dikatakan bahwa sebetulnya tidak ada yang berubah gitu ya, berarti pemberitaan-pemberitaan kemarin itu gimana Bu? Ya, yang mereka barangkali comot sepotong gitu ya, atau dari perspektif itu gimana Bu? Sudah. iya. Jadi MK ini dengan kewenangannya itu kan menguji, salah satu kewenangannya itu kan menguji norma yang berada di dalam suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu ya. Nah, jika MK dalam proses mengujinya ya, bisa saja MK ada bersepakat, maka atau dalam hal MK menilai ya, berpendapat gitu, akhirnya MK akan menerbitkan norma baru begitu ya. Nah, kalau MK menilai permohonan ini ada cacat secara prosedur, maka MK akan menyatakan putusannya amannya ya, tidak dapat diterima. Nah, kalau MK menilai bahwa permohonan ini bukanlah norma ya yang layak untuk dipertimbangkan, bertentangan dengan undang-undang dasar, maka MK akan menilai bisa saja secara materinya MK menolaknya begitu. Nah, untuk putusan nomor 2 ini ya, MK itu jelas tegas menyatakan bahwa permohonan pemohon ya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ini amat putusan nomor 2 ya. Nah, inilah yang harus sebenarnya kita pegang begitu loh. Bukanlah pendapat gitu. Karena pengujian undang-undang ini adalah pengujian norma ya. Karena klausul yang harus akan selalu disampaikan oleh MK, suatu MK berpendapat terhadap norma tersebut ya, materialnya, MK akan menyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi ya terhadap norma yang diuji oleh MK tersebut. Nah, untuk pengujian nomor 2 ini yang viral ini, MK tidak ada menyatakan seperti itu. MK bahkan menolak permohonan pemohon begitu ya. Jadi kalau dalam pemberitaan itu yang saya tangkap hanyalah pemberitaan yang mensabun ya putusan MK di halaman 83 begitu ya. Nah, memang ada di halaman 83 ini memang ada kata alternatif seperti itu. Namun bukan demikian gitu ya, yang kita maknai terhadap putusan MK ini tidak demikian gitu ya. Kita harus lihat pengujian ini secara utuh gitu. Jadi teman-teman di sini ya, lagi-lagi kita tidak bisa atau sebaiknya jangan terkecoh dengan hal-hal yang pemberitaan yang mungkin saja itu hanyalah semacam penggiringan opini seperti itu. Nanti yang akan mengurangi semangatnya kita gitu. Tapi harus dilihat secara utuh ya, pengujian ini apa, putusannya bagaimana, apakah ia benar MK memutuskan dengan norma barunya begitu ya kan. Nah, ini ternyata kan tidak gitu. Artinya ya, proses penarikan ya, kalau saya simpulkan di sini, artinya proses penarikan
ya terhadap tidak ada kesepakatan cedera janji, ya kan, terhadap keberatan ya penarikan tersebut, maka harus melalui putusan pengadilan. Itu yang disampaikan oleh MK melalui putusan nomor 18 tahun 2019 begitu. Jadi tidak ada lagi tuh kreditur memiliki kewenangan ya kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan begitu ya. Sewaktu si debiturnya tidak sepakat di awan kasasi, terus debiturnya tidak sepakat dia bahwa dia merasa keberatan seperti itu ya. Nah ini yang mesti kita harus mau tidak mau saya harus mengulang-ulang menyampaikannya ya. Ini harus benar-benar dipahami secara utuh begitu, bahwa tidak bisa tidak ada, dan ini untuk informasi juga Pak Taufik, ternyata ya pemohon di putusan 18 ini ya, sebelum dia memasukkan pengujian ya terhadap pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini, sebenarnya dia sebelumnya sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap perbuatan melawan hukum terhadap tindakan paksa ya, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang pribadi, kehormatan harkat dan martabat, serta mengancam membunuh para pemohon. Ini yang dialami oleh si pemohon ini dulu. Terhadap apa yang dia alami itu diujinya, digugatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah itu dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa si tergugatnya adalah perbuatan melanggar hukum. Nah jadi itu ada di dalam putusan 18 Pak Taufik ya. Itu di perkara 345 ya. Hasil putusan PN itu ya. Iya, jadi dalam pengujian 18 itu dinyatakan itu bahwa apa yang dialami oleh debitur ini ya benar, si krediturnya sudah PMH. Itu dinyatakan di dalam putusan. Nah, menjadi salah satu bukti di dalam permohonan nomor 18 begitu. Nah, menurut saya inilah sebenarnya fakta hukum yang awal ya yang dimiliki oleh pemohon 18 ini, bahwa memang benar kami mengalami adanya tindakan paksa begitu, kami mengalami adanya ancaman membunuh para pemohon, itu ada, itu sudah diputus, terus sudah menyerang pribadi, kehormatan, harkat dan martabatnya begitu, terus dilakukan tanpa kewenangan ya kan, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi. Nah ini yang dialami oleh pemohon. Nah diputuslah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu adalah perbuatan melanggar hukum. Artinya apa ya, jika ada kita mengalami suatu ya, dalam hal ini kan fidusia ya, suatu penarikan objek ya kan yang tanpa kewenangan seperti itu, atau bahkan menyerang kehormatan kita. Nah itu bisa kita uji ya untuk gugatan-gugatan melanggar hukumnya begitu Pak Taufik. Gitu. Tadi bagian tanpa kewenangan ini menarik nih Bu, karena kalau kita bicara soal perlakuan penagihan ya, pasti segala bentuk intimidasi itu terjadi atas dasar surat tugas Bu, yang diberikan biasanya lembaga kreditur kepada ya katakanlah orang-orang lapangannya gitu ya. Nah tadi yang maksud dengan tanpa kewenangan itu penjelasannya seperti apa Bu? Ya, tentunya di sini kalau kita bicara kewenangan itu harus ada dasarnya Pak, ya kan? Kalau misalnya ya kita bicara awal mula hubungannya apa ya, perjanjian kredit. Nah itu yang harus dipahami terlebih dahulu, apakah di awal perjanjian itu memberikan kewenangan apa saja. Nah ya kan, kalau bicara jika ada potensi akan ada keterlambatan misalnya terkait pembayaran, nah itu diberikan kewenangan. Nah ini yang dituangkan biasanya di dalam perjanjiannya. Bisa saja di situ kalau fidusia itu hukum sendiri yang menyatakan sebenarnya di pasal 15 itu ya, kalau terhadap jaminan fidusia itu ya memiliki kekuatan eksekutorial seperti itu, dan sama dengan putusan pengadilan itu hukumnya sendiri di 642 itu. Nah di sini yang memiliki kekuatan. Nah
sewaktu ini menjadi kekuatan hukum yang menyatakan, undang-undang yang menyatakan, inilah mungkin yang dikatakan memiliki kewenangan yang diartikan oleh para kreditur dan pelaksana-pelaksananya begitu. Nah, atas dasar itulah pemohon ini mengujinya begitu Pak. Kalau kita bicara kewenangan yang lebih konkret ya, ini kan tidak bisa dimaknai subjektif gitu loh. Misalnya semacam surat tugas itu apakah itu kewenangan? Ya bisa kita artikan kewenangan dari si A kepada si B. Tapi itu bisa bermakna subjektif gitu. Apakah itu benar-benar kewenangan yang diatur menurut hukum? Nah inilah yang harus kita uji begitu Pak. Jadi di sini banyak hal interpretasi yang bisa ditemukan, ya kan? Apakah ini benar-benar wewenang menurut versi subjektif kita atau versi hukum? Nah, ini yang di lapangan yang banyak diinterpretasikan. Ada suatu tugas berarti berwenang, begitu. Tanpa melihat dasar pemberian wewenang itu secara turunannya itu sebenarnya seperti apa, gitu loh Pak Taufik. Baik. Jadi ya tidak selesai dengan menunjukkan surat tugas gitu ya teman-teman. Jadi ini bicaranya ya kalau bicara hukum memang ini seperti halnya kita barangkali masuk ke ya banyak ruang begitu ya Bu ya, kalau kita bicara tadi penafsiran ya. Jadi hal-hal subjektif dalam penafsiran itu seringkali muncul atau terjadi. Tinggal bicara kepentingan siapa yang mau lebih dominan ditunjukkan begitu ya. Di antaranya dengan pengetahuan hukum ya, tentu juga tentang bagaimana alasan terhadap pembelaan itu sendiri. Karena jika alasan fundamental ya, di antara tadi alasan itu di antara tobat riba itu kan fundamental sekali. Saya kira kemudian semangat perjuangan untuk melakukan upaya pembelaan akan jauh lebih besar daripada sekedar ya alih-alih hanya sekedar menyelamatkan jaminan saja misalkan begitu ya. Ini ada pertanyaan masuk Bu dari Agus Wahyu ya, ini saya bacakan saja. Jadi dengan adanya hal ini gitu ya, apakah itikat baik bisa tetap kita ajukan dalam bentuk penghapusan? Kita bicara dalam prosesnya kan teman-teman ini akan mengajukan ingin membayar tapi di angka pokok saja Bu. Itu bisa diartikan sebagai bentuk itikat baik yang nantinya sebagai penolakan nanti ketika memang terjadi tindakan sepihak penarikan begitu. Ya. Jadi etikat baik ini satu klausula lagi ya. Jadi bagaimana ya saya harus menyampaikan ya. Etikat baik itu begini ya. Keinginan untuk tetap membayar itu bisa diartikan memiliki etikat baik ya. Tidak bisa ini yang indikator yang mesti ada gitu ya. Di mata hukum etikat baik itu dinilainya dalam bentuk perbuatan begitu. Nah, tentunya teman-teman harus menunjukkan perbuatannya ya. Tidak bisa. Jadi tidak bisa ini hanya sekedar niat Pak Taufik ya. Di mata hukum tidak begitu gitu. Jadi langkahnya ya lakukanlah ya apa yang menjadi etikat baiknya gitu. Dengan berkirim surat ya itu bisa kita artikan salah satu upaya begitu ya, karena komunikasi itu juga menjadi upaya ya. Kalau misalnya tidak ada komunikasi atau tidak ada kejelasan alamat misalnya, itu kan menjadi petanda juga, petanda misalnya melarikan diri, menghilang. Nah, namun kalau suatu tetap ada korespondensinya tetap ada, nah ini kan dalam bentuk bahwa existing gitu. Ini tetap ada, kami begitu tetap ada loh. Anda mau tidak perlu repot-repot mencari kemana-mana, kami ada di sini, gitu kan? Karena kalau suatu kita tidak ada, tentu si kreditur akan mencari perlu energi, begitu kan? Nah, suatu kita terus berkorespondensi, artinya ini menurut saya juga salah satu bentuk upaya, ya kan, bahwa
rasa aman kepada kreditur ini tetap harus kita berikan gitu. Kami adalah debitur yang beretikat baik, yang tidak akan kemana-mana. Anda tidak perlu repot mencari kami kemana-mana. Anda cukup lihat kalau yang memang kami sudah mampu, ya kan, terus kami tidak membayar, nah udah Anda ambil aja kami gitu loh. Tapi kalau silakan Anda saksikan apa kami memang sudah mampu atau belum. Menurut saya ini yang harus ditunjukkan juga kepada si kreditur gitu loh, dengan tidak dengan terus berkorespondensi, artinya kan memberikan jaminan kepada kreditur bahwa kami tidak kemana-mana, tidak menghilang gitu itu kan. Karena banyak yang terjadi kan, banyak debitur yang ya kita tidak perlu sebut, sangat banyak kasus-kasus yang menjadi debitur bahkan masuk dalam satu tindak pidana gitu ya, yang sudah kabur ke luar negeri. Ini kan sangat banyak sekali kasusnya gitu, bahkan ya jumlahnya triliunan bahkan ya, yang sampai sekarang tidak ketemu debiturnya entah di mana begitu ya kan gitu. Ini Pak Taufik. Nah teman-teman, jadi kalau secara normatif memang aturan hukum kita belum mengakomodir alasan untuk bebas bunga gitu ya, karena dalam perjanjian awal yang itu kemudian menjadi ya tentu saja hukum bagi para pihak yang menandatangani gitu ya. Ya memang ada kesepakatan tentang bunga itu sendiri ya. Tapi kalau kita bicara soal tadi kemampuan, ya ini yang bisa kita barangkali menjadi sebagai pintu masuknya lah gitu ya, bahwa kita nyatakan bahwa kita tidak mampu untuk membayar bunga begitu kira-kira. Kemudian secara etikat baik kita berkirim surat menyatakan bahwa kita akan membayar jangka pokok, kira-kira begitulah. Bisa dibuat begitu nggak Bu kira-kira kalau untuk bicara soal penghapusan yang menjadi tambahan-tambahannya, atau ada hal lain yang bisa jadi tipsnya Bu ke teman-teman? Ya, ini tentu bisa ya, tentu bisa. Kenapa? Hukum memang menjamin orang, dan ini menurut saya tidak hanya debitur yang berbicara tentang kewajiban sesuai kemampuan, ya, kreditur pun juga dalam hal apa, ya. Jadi saya punya Pak, jadi ada sekitar ini kejadian ya, ada sekitar 2 hari yang lalu gitu. Jadi ada seorang kawan beli rumah. Ya kan, beli rumah. Ternyata dalam proses berjalan developernya pilot, ya kan. Satu developernya pilot, disuratilah ini kawan ini oleh si developer. Dibilang gini, mohon maaf Pak, kami tidak bisa mengembalikan duit Bapak sepenuhnya, ya kan. Nah dari sekian M cuma bisa kami kembalikan cuma berapa ratus juta gitu. Nah ini kan artinya sesuai kemampuan juga, ya kan, pengembalian uang seperti itu. Nah kenapa dalam posisi ini loh kok debitur harus tetap ditagih dengan sesuai kemampuan, sesuai kewajibannya? Nah ini berbeda ya. Jadi untuk itu kita tetap harus berpegang bahwa hukum sendiri menjamin ya kewajiban itu harus sesuai kemampuannya. Tapi yang sebenar-benarnya ya bukanlah yang disembunyi-sembunyikan gitu ya. Kalau hanya mampunya di angka pokok, karena kalau kita musim ya utang itu adalah angka pokok begitu ya kan, maka harus wajib begitu ya kan, apapun ceritanya ya kan, angka pokok itu adalah utang, harus wajib diupayakan gitu ya Pak Taufik ya, karena itu utang gitu loh. Ini menjadi persoalan tersendiri di kita nantinya gitu ya kalau kita muslim gitu. Makanya harus tetap diupayakan gitu pelunasan di angka pokok gitu Pak. Ya, jadi ini saya kira dimensinya juga semakin luas, tidak hanya kita bahas berkenaan dengan putusan nomor 2 saja, ya ini juga nanti akhirnya juga berkembang kepada ya secara keseluruhan bagaimana Indonesia tanpa riba bisa kita wujudkan dalam bentuk upaya-upaya individu yang mau tobat dulu deh gitu ya, sampai nanti kemudian barangkali kita juga melakukan pengujian atas regulasi yang membolehkan bunga gitu ya, upaya-upaya individu yang kemudian dilakukan secara terstruktur dan terakomodasi gitu ya, dalam bentuk ya tentu saja katakanlah terwadahi ya. Ini yang paling penting, bahwa upaya kita ini jangan sampai berlangsung secara masing-masing gitu, terpisah-pisah ya atau parsial, karena kalau hanya dilakukan seperti itu, maka upaya yang lebih jauh lagi untuk Indonesia tanpa riba ya hanya akan selesai pada individu itu saja, tidak sama sekali memberikan kontribusi terhadap ya Indonesia tanpa ribanya ya. Makanya kemudian kita melakukan upaya untuk mewadahi itu melalui LBH RCC-an
intra gitu ya, sehingga setiap upaya mau bebas riba individu bisa kita olah menjadi ya aspirasi yang sangat formal nantinya kepada negara, supaya kita memang sekali lagi bicara mengundang nih, kita bicara meminta kehadiran negara terhadap keyakinan kita dalam hal ya haramnya praktek pembungaan itu gitu ya. Nah Bu, kalau kemudian nanti di lapangan tetap terjadi tindak paksa penarikan seperti halnya ini, kalau kita bicara sudah rahasia umum lah ya, sampai mereka menyebar ya manpowernya dalam bentuk sebutan matel gitu ya, atau matalang di setiap ya jalan-jalan besar untuk melacak nomor-nomor polisi kendaraan-kendaraan yang dinyatakan wan prestasi dari versi mereka tuh, sehingga selalu terjadi kemudian upaya paksa tarik. Nah itu kalau sampai terjadi begitu Bu, apa yang barangkali bisa dilakukan sama teman-teman? Ya, ini sebenarnya tindakan ini kan sudah dinyatakan oleh putusan pengadilan sendiri, ini adalah perbuatan melanggar hukum begitu. Jadi menurut saya jangan ragu, ini sudah ada kok yang putusan pengadilan yang menyatakan ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum, tindakan secara paksa seperti itu. Jadi menurut saya terhadap jaminan fidusia ini ya, terhadap Undang-Undang 4299 ini, terhadap bagaimana hubungan debitur dan kreditur ya, dengan hadirnya putusan 18 tahun 2019 ini sudah memberikan kepastian hukum kalau menurut saya, dan perlindungan hukum itu sendiri bagi debitur ya. Jadi sudah lengkap lah, jadi tidak perlu lagi ada keraguan ya. Ini tidak dalam konteks bahwa kita debitur boleh sewenang-wenang lalai ya, tidak begitu ya dimaknai ya. Namun harus dipahami secara jelas dalam hal kita memang tidak mampu ya kan, atau dalam posisi pandemi ini ya tidak mampu membayar seperti itu karena dihadapkan mungkin dengan kebutuhan pokok sendiri ya, kebutuhan makan seperti itu ya, ini menjadi persoalan tersendiri juga gitu.